Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa saya untuk kalian semua pada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan setiap hari teman-teman selalu bertambah baik, bertambah sehat, bertambah bangkit, bertambah semangat, dan semakin sembuh dan sampai benar-benar pulih total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dimurahkan rezekinya semuanya teman-teman, dipanjangkan umurnya selalu. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya saja di channel tentang tentang edukasi dan motivasi agar kalian bisa tersugesti tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder. Itu dengan Bang Andi, tentunya saja di channel Kang Sunandi, yaitu tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman. Saya berharap dengan adanya channel ini bisa membangkitkan energi kalian semuanya, bisa menambah semangat, apalagi saya benar-benar pulih sembuh total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya paling tidaknya ada channelnya saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak nyaman terhadap sensasi, sedikitnya bisa membantu teman-teman semuanya di sini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, motivasi tentang edukasi seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder ini saya akan menjawab semua tentang keluhan-keluhan yang komentar-komentar kalian yang belum saya sempat balas, tapi saya akan bacakan, saya akan jawab ya teman-teman ya, karena begitu saking banyaknya saya nggak bisa pakai penjelasan pakai lewat ketikan, tapi mungkin saya lewat video-video ini mungkin bisa menjadikan membantu buat teman-teman semua teman-teman ya. Jangan lupa juga teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi subscribe sangat penting teman-teman, karena agar video-video saya bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu terus bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman ya. Yang belum bergabung juga jangan lupa subscribe. Dan yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Jazakallah, jazakillah, Allah yubarik alaina. Mudah-mudahan kebaikan kalian selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang melimpah, panjangan umurnya, disehatkan selalu teman-teman ya. Jangan lupa juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya teman-teman. Nah, sekali lagi di sini saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder. Sekali lagi saya buka di sini bukan dokter, bukan ahli obat, bukan ahli medis teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety disorder itu berdasarkan dengan pengalaman saya, dan saya sebagai menyintas antara penderita yang dulunya sama seperti kalian teman-teman. Baik teman-teman, di sini ada salah satu Minhajuddin, dia bertanya kepada saya, Kang, saya selalu begah terus-menerus. Bagaimana solusinya Bang? Capek tubuh ini. Baik. Yang selalu begah itu teman-teman, yang teman-teman di sini, ini mewakili ya, ini mewakili. Bagi yang teman-teman sering begah, sering kembung, gampang sembelit, kadang-kadang juga perut gak enak, teman-teman. Sebetulnya bukan faktor daripada angin, bukan faktor dari apa, bukan. Semua itu faktornya daripada apa? Daripada cemas kita. Jadi gini teman-teman ya. Dari kita ini mempunyai khawatir, cemas yang berlebih ini teman-teman ya, itu akan menimbulkan yang namanya stres teman-teman. Sedangkan dari stres ini akan menimbulkan daripada hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini adalah sifatnya asam. Setelah kalau sifatnya asam itu larinya ke lambung lagi, makanya cairan hormon kortisol ataupun hormon stres lagi dikatakan kalau sudah ke lambung itu nanti gampang begah lagi gitu kan ya, gampang kembung lagi, terus gampang lagi sembelit lagi, sendawa lagi, kadang-kadang perutnya panas teman-teman. Dan ini sesuatu yang wajar, dan orang normal pun kalau seumpama kalau stresnya sudah berlebih itu akan juga sama seperti kalian, cuman karena kita yang punya anxiety disorder, pikiran kita udah kemana-mana. Nah, bahasanya ini adalah hormon kortisol, hormon stres yang selama ini jangankan kita lagi sedang merasa takut yang berlebih ini, waduh ini menambah stresnya itu sangat luar biasa gitu kan teman-teman. Tapi jangan usah khawatir, cukup kalian menetralkan dengan minum air hangat saja. Kalian istiqomah, kalian konsisten minum air hangat ya. Minum air hangat itu penting banget. Kenapa? Ini sangat membantu buat kalian bagi penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psychosomatic disorder. Itu sangat penting banget buat kalian semuanya. Mungkin banyaklah teman-teman yang lain juga caranya, metodenya juga banyak ya. Tapi bagi saya di sini, alhamdulillah teman-teman, saya murni alami, sehat alami,
saya bisa sembuh total juga, saya juga nggak nyangka. Dulu sama seperti kalian, gampang begah, perut panas, dada panas, kadang-kadang tenggorokan juga, leher panas, telinga juga, masya Allah. Tapi di situ saya bilang saya konsisten. Tapi setelah ada pikiran negatifnya itu, saya akan mengalihkan dengan cara beraktivitas dan bersosialisasi. Itu untuk mengalihkan teman-teman. Jadi dengan sendirinya, entah itu lewat si begah itu, entah dari, maaf ya teman-teman, dari kentutnya keluar, dari sendawanya keluar, terus biar tidak stres juga teman-teman. Jadi itu alihkan dengan cara beraktivitas. Setelah beraktivitas, saya tetap istiqomah untuk konsisten untuk minum air hangatnya. Itu penting teman-teman ya. Nah, ini yang sering begah ya teman-teman ya. Terus juga yang ada daripada little me. Kang mau tanya, tenggorokan sama mulut kok rasanya seperti nggak enak ya? Tenggorokan dan mulut seperti nggak enak. Terkadang nih suka asem tiba-tiba, wajar. Itu lagi reflux. Nah, ini sama nih kasusnya. Dan penanganannya sama. Ketika lagi mulut asam, mulut nggak enak, kadang mulut pahit, kadang mulut kering. Teman-teman nggak usah khawatir. Itu mudah banget solusinya, teman-teman. Yang penting kalian nih abaikan pola pikir negatifnya. Itu kuncinya. Satu, mengabaikan pola pikir negatif. Kamu netralkan, minum air hangat juga, teman-teman. Mulut nggak enak. Nah, terus diisi makanannya itu sedikit demi sedikit makan ya. Yang penting kalian sering, dikit demi sedikit ngemil apa kayak gitu ya. Kenapa? Untuk apa namanya, teman-teman? Untuk mengalihkan pola pikiran negatifnya. Satu di situ dengan cara beraktivitas. Terus kalau ngemil itu, setidaknya lambung kita tuh kerja gitu, nggak kosong banget ya, biar nggak gampang begah, biar mulut juga lebih enak juga. Nah, bisa jadi itu dari sariawannya. Dulu saya begitu, karena orang-orang yang mempunyai asam lambung, anxiety disorder, itu mereka takut dengan minum asam, ya kan, minum yang berasam-asam, makanan yang berasam-asam. Karena orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder karena terlalu fokus terhadap sensasinya, terhadap asam lambungnya. Jadi mereka tuh rata-rata takut dengan yang namanya asam, gitu kan ya. Terus saya pada waktu itu memang saya nggak minum vitamin teman-teman, tapi saya tetap namanya kayak minum buah-buah, makan buah-buahan gitu kan ya. Saya nggak takut asam, karena saya pikir logikanya begini, teman-teman. Asam lambung kan sifatnya asam. Seberapa besar sih asam kita itu yang kita makan, kalau sudah masuk begini kalah dengan asamnya. Jadi kadang-kadang orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder ataupun asam lambung, teman-teman, itu mereka itu karena terlalu fokus terhadap lambungnya, mereka takut dengan yang namanya rasa asam. Rasa asam itu kalau tidak berlebihan itu tidak berbahaya sama sekali, dan kalian nggak perlu khawatir. Dan jangan orang normalnya, orang punya asam lambung pun juga penting yang namanya vitamin C. Yaitu vitamin C kayak makan yang berasam-asam itu, teman-temannya sedikit lah, walaupun sedikit ya, seperti jeruk itu saya minum. Kenapa? Ya karena mohon maaf, jangan kaget kalau kalian tuh gusinya sering berdarah. Itu wajar. Kenapa tiba-tiba kita meludah itu juga ada darahnya? Kenapa? Itu sebenarnya dari gusi. Kenapa? Karena kita itu kurang vitamin C, makanya gampang sariawan gitu loh teman-teman. Karena kita juga takut. Kenapa kok kita sering sariawan? Karena kita kurang vitamin C gitu teman-teman. Karena kok bisa seperti itu? Iya kan, orang-orang punya asam lambung itu karena saking takutnya dengan fokus terhadap lambung, mereka itu kekurangan vitamin C, makanya gampang mulut, gampang pahit, gampang asam, gampang kering, terus suka berdarah gusinya. Itu wajar. Itu wajar banget, itu nggak apa-apa. Jadi mentrakan pakai minum air hangatnya dan mengabaikan pola pikiran negatifnya teman-teman ya. Itu. Nah, terus juga ada Elvi Jarol, apakah pernah kedutan di perut bagian pusar Kang? Mohon jawabannya. Baik, kedutan itu saya bukan bagian pusar saja teman-teman. Kedutan itu dari leher sini ya, dari leher sampai ke apa namanya bahu sini, itu kedutan. Ke tangan, sering banget ke tangan sering kedutan. Terus ke badan sini sering kedutan, bahkan sampai ke belakang, di belakang, di pinggul ini, kadang di belakang balikat itu sering banget kedutan, sampai ke perut itu sering kedutan, sering banget saya kedutan itu. Jadi kalau masalah Kang sering kedutan nggak? Wah, jangan tanya deh, saya tuh hampir setiap hari dan nggak hilang-hilang, terus itu kedutan seperti itu. Tapi saya bilang itu, kenapa sering kedutan begitu? Wajar, karena kita orang terkena anxiety disorder itu gampang tegang,
gampang terlalu sepaneng ya cara berpikir. Jadi wajar kalau kita sering kedutan. Nah itu dikatakan otot yang selalu menegang, dia itu lagi memberikan sinyal kepada kita bahwa kita itu lagi ada penegangan. Jadi jangan terlalu over pola pikirnya. Relax aja, relax. Itu nggak apa-apa dan itu tidak sama sekali tidak berbahaya seperti itu. Jangan takut yang apa namanya yang suka kedutan itu ya teman-teman ya. Terus juga ada dari Partahina, kalau kepala bagian belakang panas Kang dan juga terasa sakit terus, sempoyongan rasanya mau roboh, apakah itu akibat asam lambung juga? Ya, itu daripada psikosomatik ataupun psikosomatis ya untuk apa namanya, Partahian, kepala bagian belakang panas dan juga terasa sakit sempoyongan. Itu daripada gejala psikosomatik teman-teman. Kepala sakit suka pindah-pindah, kadang bagian kanan saya di sini ya kan, kadang bagian belakang sini juga saya sering sakit. Kadang nanti tiba-tiba suka merinding, dipegang rambutnya aja suka sakit. Itu dulu saya seperti itu. Nah, begitu saya cek periksa ke dokter juga emang tidak apa-apa, aman-aman saja itu. Hal seperti ini teman-teman, ini adalah psikosomatik teman-teman ya. Jadi memang kita pikiran kita lagi takut, khawatir, cemas yang berlebih itu teman-teman. Itu namanya gejala psikosomatik. Itu wajar, nggak apa-apa. Gitu. Psikosomatik itu kalau kita periksa tuh dicek tuh nggak ada apa-apa. Itu tidak ditemukan sesuatu hal yang dikatakan yang bahaya, tidak ada sama sekali teman-teman. Nah, terus juga sempoyongan rasanya kayak mau roboh. Iya. Pandangan aneh. Sempoyongan dan mau robohnya itu teman-teman, itu daripada kita kekhawatiran sangat berlebih, cemas yang berlebih, takut khawatir yang berlebih itu teman-teman. Karena orang-orang terkena anxiety disorder itu sedikit satu aja sensasi yang muncul, itu pikirannya udah kemana-mana itu. Pikirannya udah kayak semacam kayak seolah-olah nih kayak ekstrim banget. Dulu saya juga sama di posisi kalian teman-teman ya. Tapi semua itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak perlu takut, itu hanya gejala psikosomatik. Kalian hanya perlu tenang. Kalian ambil posisi entah itu duduk ataupun tiduran ataupun rebahan yang paling aman gitu. Udah kamu tenangkan, tidur deh. Dulu saya seperti itu teman-teman, untuk mengalihkan pola pikir yang negatifnya karena udah capek kan teman-teman, ada aktivitas sudah itu caranya seperti. Jadi itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Terus ada Kurniawan. Nah, Kurniawan ini panjang banget namanya. Ada nggak sih di sini yang lehernya sampai kaku buat tengok bunyi krek-krek? Nah itu wajar. Kenapa? Ini orang yang seperti ini biasanya terlalu sepaneng, pola pikirnya terlalu sepaneng. Satu, terlalu sepaneng. Kedua, kurang olahraga. Ya, ketika lagi dibunyikan begini kertek, bisa aja begini juga bunyi kertek kecil. Dia nggak jadi masalah, maafin muskilah, nggak jadi masalah. Karena orang yang terlalu yang punya anxiety disorder itu pikirnya terlalu sepaneng banget. Terlalu sepaneng, ditambah olahraga. Teman-teman, saya kasih tahu ya, solusinya itu memang sebetulnya olahraga itu solusi sangat yang terbaik buat kalian semua, bagi orang-orang untuk menderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Nah, jadi biar tidak terlalu sepaneng pikirannya, biar terlalu sepaneng pikirannya, biar fresh. Jangan hanya diem, melamun, rebahan, rasakan sensasi, ya kan? Kita ketakutan kepada sesuatu yang belum jelas, takut kepada sesuatu yang belum pasti. Kenapa? Karena 99,9% itu tidak akan pernah terjadi apapun yang kalian khawatirkan. Jadi itu nggak jadi masalah, bukan menjadi sesuatu masalah, bukan. Terus juga user 06 juga Kang, kalau saya dada kiri sampai ke pundak kok sering banget ya? Sering banget apa nih? Sakit. Baik. Dada. Udah saya jelaskan, itu sering banget. Saya itu sudah tahap pemulihan, bahkan sampai dikatakan udah pulih. Dada saya juga masih sering sakit. Dada saya sakit. Sebetulnya kalau saya pusatkan, sakitnya tuh di sebelah sini, di area sini. Sakit banget kalau dipijat tuh sakit. Tapi kok nyelekitnya sebelah sini, ternyata otot kesini teman-teman. Jadi itu sebagian otot dada yang selama ini kita terlalu khawatir cemas yang berlebih itu teman-teman ya. Ditambah lagi itu kurang olahraga. Nah yang sering olahraga aja pasti sakit. Kenapa? Karena kita masih suka sendawa orang ya teman-teman, yang masih suka sendawa begitu ya, otomatis narik ke area otot, entah itu kanan ataupun kiri, itu sering. Nah imbasnya kalau udah sendawa terus dalam seharian, besok ataupun lusanya itu pasti dadanya sakit. Kenapa? Itu otot dada kadang-kadang sampai leher nih terus panas, tegang. Kalau kayak tegang banget nih, kalau kayak nggak enak teman-teman, kayak kenceng gitu ya. Nah orang yang punya anxiety disorder itu larinya kemana-mana,
Kalau udah leher tegang, kepala pusing, dada sakit, udah apa namanya, pikiran kita udah kemana-mana aja tuh. Udah mikirin A, mikirin B, mikirin C, udah kemana-mana udah. Orang-orang anxiety itu gampang parno. Makanya bilang, tenang saja, tenang. Selama kalian mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, nggak usah khawatir. Kalian perlu tenang saja. Kenapa? Tidak berbahaya sama sekali. Kalian nggak perlu takut dan kalian itu pasti sembuh. Ya, jangan takut. Yang dada sakit kadang tembus sampai ke belakang. Iya, memang saya pun sama seperti itu, tembus sampai ke belakang. Nyangkanya dulu pikiran saya kemana-mana yang bukan-bukan, tapi saya bisa mengalihkan. Ternyata itu tidak sama sekali. Jadi jangan takut, nggak usah khawatir. Kang, kalau tidur susah, cahaya abadi. Kang, kalau tidur kok susah ya? Wajar. Orang yang mempunyai asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder itu paling rata-rata yang punya anxiety disorder itu susah tidur. Kenapa? Karena pikiran kita itu lagi zemamamambrah. Kepikiran kita lagi kemana-mana. Kita nih tidur, ya tidur di mana? Ya kita di kasur tidur. Udah ngantuk, udah apa? Tidur. Kita mah badannya mah tidur aja, tapi mata merem, tapi pikiran kita udah kemana-mana, traveling kemana-mana. Itu bagi orang-orang anxiety di situ. Makanya kenapa rata-rata orang-orang terkena anxiety disorder itu susah tidur. Nggak bisa pula sekalipun kalian bisa tidur, itu mudah terkejut, 2 jam pasti bangun, pasti. Beda kayak dulu kita waktu normalnya kita mau tidur 5 jam, 6 jam sampai 7 jam juga pasti dikatakan ya udah gitu kan ya. Semuanya terkena anxiety itu jam 3, jam 2 itu pasti terbangun. Pasti terbangun. Entah itu jam 4 itu pasti terbangun, dan tidur itu cuma dikatakan tidur itu nggak apa namanya nggak pulas kayak seperti dulu. Kenapa? Wajar. Karena kita ini lagi waspada, pikiran kita itu lagi kemana-mana, lagi takut, khawatir, cemas. Padahal tidak ada yang ditakutkan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Karena semuanya fine, semuanya akan baik-baik saja. Itu hanya kita itu sadari teman-teman, karena kita itu hanya terkena gangguan mental saja. Ini terkait dengan pikiran, dengan psikis kita itu yang perlu diperbaiki, jangan khawatir. Gitu teman-teman. Salahuddin. Nah, untuk Dindin ya, 806, kalau di ulu hati sering bunyi kayak air, itu tanda apa ya Kang? Kalau ulu hati ataupun perut sering bunyi kruk gitu ya, kruk kadang-kadang kruk gitu bunyi, itu wajar. Kenapa? Itu daripada asam lambung, biasanya angin ya. Itu nanti efeknya kalau nggak sering kentut, dia sering sendawa. 3 efeknya. Kalau nggak sering kentut, sering sendawa gitu. Kalau nggak dia akan mentret. Dan mentret itu jangan dikira jelek, itu bagus, itu ngebuang gas juga teman-teman. Kalau kita maaf ya BAB-nya mentret, berbusa, berair, itu buang gasnya dari situ, dari kotoran, dari detok itu teman-teman. Jadi itu bagus untuk mengurangi gas yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu bagus, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya yang sering bunyi itu dikatakan itu dari asam lambung, dari angin ya, dari udara. Jadi bukan angin dari luar, bukan teman-teman. Jadi angin daripada asam lambung. Nah, biasanya itu diawali dengan stres yang berlebih, takut, khawatir, cemas yang berlebih, itu akan menimbulkan seperti itu. Kadang perut bunyi, kembung kan gitu ya. Terus juga ulu hati juga kadang-kadang ada yang bunyi, kadang-kadang suka keruk-keruk, itu nggak jelas. Nanti kalau nggak kentut dia sendawa terus, kalau nggak dia akan kebanyakan sih dia akan BAB-nya akan mentret ataupun berbusa. Itu wajar. Anginnya keluar dari situ, itu bisa mengurangi angin yang ada di lambung kita teman-teman. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Nanti kali-kali ke Sumedang Kang Andi, siap, nanti saya akan ke Sumedang ya. Sumedangnya di mana ini? Wajar kalau itu sensasi dari pikiran yang selalu ulang dan rasa takut, khawatir, cemas yang selalu berlebihan, itu betul. Kang, saya kadang dada sebelah kanan agak sakit, apa ya? Wajar. Kanan ataupun kiri dada yang tadi saya jelaskan itu wajar-wajar aja ya. Kalau suka sakitnya itu sebetulnya itu daripada otot dada ya. Jadi nggak perlu takut lagi. Terus juga Kang Sunandi, saya kok aneh ya, badan lagi enak kok, kalau makan ikan tong kok langsung banyak sensasi dan timbul cemas lagi. Begini teman-teman, bagi orang-orang yang terkena anxiety disorder, sebetulnya mereka itu tidak punya pantangan, baik makan maupun minum, itu nggak punya pantangan sama sekali. Itu bagi orang-orang anxiety. Jadi kalau misalnya, tapi kalau yang mempunyai dispepsia fungsional, gastritis ya, GERD, ataupun dikatakan luka lambung ataupun MA akut, itu memang ada pantangan dari makanan teman-teman. Tapi kalau buat anxiety, psychosomatic disorder,
itu tidak punya pantangan. Jadi kalau kita seumpama, ini saya pernah kejadian ya, saya bukan makan tapi minum sesuatu, yaitu minum kopi. Saya minum kopi. Ya padahal saya bilang, saya yakin kalau anxiety itu nggak punya pantangan. Saya minum kopi. Tapi tiba-tiba kok kaki saya dingin, itu kan tangan saya dingin. Ini kenapa ya gitu ya? Ternyata teman-teman, apa semuanya itu? Saya cek lambungnya semuanya normal semuanya. Kenapa kok sensasi kok begini, kok aneh banget ya? Ternyata sensasi itu bukan daripada minum kopi, bukan daripada makanan. Sensasi itu timbul daripada pikiran kita. Karena sebelum makan dan sebelum minum yang kita konsumsi ya, entah sebelum makan entah sebelum minum, padahal kita lagi happy teman-teman. Ketika saya mau ngambil setelah kita minum ataupun makanan, itu terlintas ada pikiran, terlintas nih teman-teman. Gue takut kumat nggak ya? Nah, padahal kita minum, contoh begini teman, ngopi dulu teman biar cerdas. Terlintas ada pikiran, gue kumat nggak ya? Jadi terlintasnya bukan pikiran, tapi keperasaan, gitu. Jadi takut, khawatir itu kayak, aku takut juga, tapi kita belajar tuh cuek. Belajar cueknya itu, karena kita itu terlalu terkontaminasi terhadap sensasi, yang takutnya, khawatirnya, cemasnya. Nah ini bisa menimbulkan kok badan langsung nggak enak. Badan nggak enak. Kayak dulu kan begitu, saya takut minum kopi gitu kan ya. Karena saya benci banget nih sama kopi ini gitu, gara-gara asam lambung, gara-gara saya kena asam lambung gara-gara kopi juga pada waktu, padahal nggak juga, sebetulnya semua dari pikiran. Dari situ saya bilang tuh, ternyata semua daripada pikiran kita yang terlalu khawatir, cemas, takut yang berlebih itu teman-teman. Jadi sebetulnya kuncinya begini teman-teman ya. Semua sensasi yang timbul itu diakibatkan daripada pola pikir kita. Ya menurut kata dokter betul, kalau kita itu gejala psikosomatik. Anxiety disorder itu nggak jauh, gejalanya udah psikosomatik itu. Jadi kalian itu solusinya begini, apapun yang sensasinya yang kalian rasakan, dada maupun bagaimana, teman-teman, kalian nggak perlu takut deh. Itu hal yang wajar. Ketika kita lagi normal pun, orang normal pun dia merasakan yang namanya sensasi, dan itu namanya bentuk respon tubuh, dan itu wajar sekali teman-teman. Kalian tuh nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Nggak ada yang perlu ditakuti, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada. Hanya permainan pikiran. Jadi kalian hanya bagaimana cara untuk mengolah pikiran negatif menjadi yang positif. Jangan terkontaminasi oleh resiko sensasi yang kita pikirkan tentang kekhawatiran. Udah, saya katakan ya, 99,9% apapun yang kalian khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Ya dulu juga sama. Saya juga yang namanya takut terkena penyakit yang gitu ya, takut M itu selalu banget, hampir setiap hari. Ini yang bikin saya down, yang bikin saya ini tuh yang dia takut M seperti itu terus. Ya karena di badan ini kayak apa namanya ya? Kayak nggak nyaman, nggak enak. Wajar. Kenapa kita ada penolakan di daerah tubuh kita? Kenapa kita ada penolakan, ada refleks untuk seolah-olah antara bertahan dan melawan? Dulu teman-teman, biasa kita itu menghadapi tubuh dengan nyaman dan aman-aman aja. Sekarang kalian terkena anxiety, psikosomatik ataupun disorder, itu ada banyak sensasi. Karena kita ada penolakan karena sesuatu yang tidak nyaman, yang aman sekarang tidak nyaman. Itu ada penolakan, seolah-olah ini kenapa ya? Ini kenapa lah? Timbul akan mendiagnosa diri sendiri, jangan-jangan begini, jangan-jangan. Nah, jangan-jangannya ini teman-teman yang menjadikan kita itu agak sedikit stres. Tuh jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan. Nah, jangan-jangannya ini kita selalu mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang kepada sesuatu yang belum benar terjadi, yang otomatis akan mempolis diri sendiri, akan mendiagnosa ataupun mendiagnosis dirinya sendiri, seolah-olah jangan-jangan begini. Nah, ketika kita bener nih, jangan-jangan seperti ini, ditambah lagi kita lihat viti-viti yang nggak bener, ini selalu akan nambah stresnya lagi. Nah, stresnya ini satu sensasi belum hilang akan menimbulkan sensasi lagi, seperti kedutan, kelejengan, pusing, mata buram, tremor, kaki dan tangan juga dingin, perut juga nggak enak, perasaan juga kayak gundah gulana, terus juga badan tuh kayak piar itu kan lagi bener-bener lagi takutnya sama emang lagi berlebih, dan itu wajar. Nah,
untuk mengembalikan pikirannya negatif menjadi positif nggak mudah seperti itu, karena nggak langsung seketika saya alihkan, nggak bisa gitu, nggak bisa. Nah, dengan caranya kamu cuek dengan sensasinya, kamu terima dengan sensasinya, tapi ingat teman-teman, ini semua sensasi apapun, sehoror apapun sensasinya, itu tidak akan menjadi fatal, tidak berbahaya sama sekali. Jadi nggak perlu takut. Jadi kalian hanya perlu pakai nyapu, kayak pakai bersih, pakai nyuci piring, pakai nyapu, pokoknya pakai bersih, pakai beraktivitas. Itu nanti dengan sendirinya dia lupa, seolah-olah kita oke lah, kita langsung garis bawahi. Itulah yang namanya bisa dikatakan berdamai dengan sensasi, karena sudah terbiasa. Ya, kayak orang Indonesia biasa makan nasi, ya kita makan nasi, sekali-kali kita makan selalu dikasih roti, ya nggak kurang kenyang. Kamu dikasih makan ubi pun juga ya nggak kenyang gitu kan, karena saya biasa makan nasi. Begitu juga orang barat, setiap hari dia makan roti, gitu kan, dikasih nasi ya mikir dia masih ada yang kurang, sama. Jadi perlu membiasakan diri. Nah, kalian itu perlu membiasakan diri. Jadi orang bisa itu kan terbiasa. Nah, satu kuncinya teman-teman, kamu perlu membiasakan diri kamu, memperlakukan diri kamu seperti orang normal, seperti orang normal. Jangan membiasakan diri kalian, membiasakan tubuh kamu seperti orang sakit. Jangan memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Jadi perlakukanlah diri kalian seperti orang normal. Pergi walaupun tidak nyaman, tenang aja kok, itu semuanya aman. Walaupun tidak nyaman, sensasinya ada, nggak apa-apa. Kamu perlu membiasakan diri untuk belajar adaptasi. Itu teman-teman. Jadi kuncinya itu sebetulnya. Jadi bukan terletak daripada ini herbal obat, bukan, nggak seperti itu konsepnya, nggak seperti itu. Orang anxiety disorder itu teman-teman hanya perlu belajar memperlakukan, membiasakan diri, memperlakukan diri kamu seperti orang normal. Bukan memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Enggak. Perlakukan diri kalian seperti orang normal. Dan itu kalau setiap harinya sudah terbiasa, teman-teman, itu akan bisa mudah untuk menanganinya. Sebenarnya nggak ribet, tapi tetap yang namanya olahraga pagi, beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi, berinteraksi, itu kunci utama buat kalian. Terutama olahraga pagi itu penting banget buat kalian semua. Dan itu bagus, sehat pun juga untuk kalian, ya toh begitu. Dan ini sangat membantu bagi orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder. Jadi nggak perlu takut, nggak usah khawatir teman-teman, karena bukan apa-apa. Saya itu sebetulnya gini teman-teman, lu kasihan juga ya orang-orang terkena anxiety, kayaknya dia tanpa disadari dia memenjarakan pikirannya dia sendiri gitu loh. Dia terlalu memenjarakan pikirannya sendiri. Ya, tanpa disadari loh, kalian itu sudah memenjarakan pikiran kalian sendiri, sehingga kalian itu tidak bisa berpikir yang positif gitu. Selalu berpikir dengan negatif terus. Untuk itu teman-teman, kalian perlu belajar. Sekarang belajar teman-teman. Sudah, kalian harus bangkit. Bangun. Kalau dibilang sehat, oh kalian nyatanya sehat. Kalian itu nggak sakit, kalian itu sehat, kalian itu normal. Yang tidak normal pikiran kalian aja, yang selalu traveling kemana-mana. Itu yang membuat sensasi akan timbul lagi. Udah, kalian itu aman. Kalian di zona yang aman. Kalian itu sehat. Kalian itu normal. Walaupun tidak nyaman terhadap sensasi, kalian itu masih bisa beraktivitas. Walaupun dipaksakan. Walaupun hanya sebentar. Coba deh teman-teman. Kalian tuh masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa mendengarkan video dari saya. Oh iya, ketika kalian mendengarkan video-video ataupun VT-VT dari kami, gitu, mungkin dari mentor-mentor yang lain yang jauh lebih bagus dari saya, kalian tiba-tiba sensasi itu hilang, adem, oh iya, udah enak kan badan tuh. Oh iya, seolah-olah ada semangat. Itu bukti apa? Ternyata kita tuh psikis kita teman-teman, pikiran kita sebetulnya permainan pikiran itu sebetulnya teman-teman. Ini semua permainan di dalam pikiran. Makanya kalian itu perlu membiasakan diri, itu perlakukan diri kalian itu seperti orang normal. Anggap kita tuh baik-baik saja, dan pada dasarnya kalian itu baik-baik saja gitu. Itu jangan memperlakukan diri kalian seperti orang sakit, perlakukanlah diri kalian seperti orang normal. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti saya akan lanjut lagi di video berikutnya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, karena ini masih banyak. Saya akan bikin video-videonya, akan menjawab semua tentang permasalahan-permasalahan yang Anda sudah komentar di video saya akan jawab, saya bikin video, saya akan jawab, saya bikin video teman-teman, biar kalian paham dan mudah mengerti dan bisa mengatasinya untuk kedepannya. Itu saja teman-teman bisa saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang dari saya pribadi, alinsan makan kota manisan, saya Mansubiah, masalah dan dan mohon maafnya barangkali salah kata. Saya akan ketemu lagi di video part berikutnya untuk menjawab tentang seputar gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.